Selamat pagi, Bapak Ibu, saudari dan saudara semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya sebagai sebuah awal dari semua aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang pagi hingga malam nanti. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, bersukacita atas kasih anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu Kau anugerahkan kepada kami. Kami telah tiba pada hari ini, tanggal 8 Januari 2021. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan mengarahkan hidup kami, agar apa yang kami pikirkan, yang kami katakan dan yang kami kerjakan, boleh berkenan kepadamu, memuliakan namamu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 11 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian pembacaan Alkitab. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, saudari dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu tulisan pendeta Andar Ismail, ada cerita menarik yang berhubungan dengan tema kita pada pagi ini, yaitu menjadi teladan. Begini ceritanya. Seorang anak tergopoh-gopoh memohon pendetanya untuk datang ke rumah dan mendoakan yang sakit. Maka bergegaslah mereka pergi. Setibanya di tempat yang dituju, pendeta itu menjadi kecewa. Sebab ternyata yang sakit itu hanyalah seekor kucing. Pendeta itu merasa agak kesal. Di depan kucing itu berdoalah pendeta itu sebagai berikut. Hai kucing, kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Anak itu merasa sangat berterima kasih bahwa pendetanya datang dan mendoakan kucing kesayangannya, yang beberapa hari kemudian betul menjadi sembuh. Sebagai tanda terima kasih, anak itu membuat sebuah gambar. Dihantarnya gambar itu ke rumah pendeta. Kebetulan sang pendeta saat itu sedang sakit. Maka bertanyalah anak itu, bolehkah saya berdoa untuk Bapak? Tentu saja boleh, jawab pendeta itu. Maka dengan hikmat dan penuh kesungguhan berdoalah anak itu. Hai pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Anak itu mengucapkan doa yang persis sama dengan pendetanya. Ia mencontoh atau meniru sang pendeta. Hebat bukan dampak sebuah contoh atau teladan, terutama bagi anak-anak yang pada dasarnya memang mudah menyerap contoh dan cepat belajar dari contoh. Sahabat saya orang yang sangat murah hati dan suka menolong. Sejak kecil, anak-anaknya terbiasa melihatnya membantu tetangga mereka yang sakit atau yang mengalami kesusahan dan terkena musibah, atau menyekolahkan anak-anak di keluarga yang kurang mampu. Hingga anak-anak itu tumbuh dewasa dan telah bekerja, mereka pun melakukan yang sama dengan orang tua mereka.
Contoh atau teladan juga berdampak pada orang dewasa. Walaupun kecenderungan meniru banyak berkurang pada usia dewasa, tetapi tetap saja berdampak pada orang dewasa. Karena sesungguhnya orang dewasa pun mudah kena pengaruh contoh. Pernah seorang satpam yang baru bekerja dengan penuh disiplin dan dedikasi di sebuah pabrik, setelah beberapa bulan melihat bahwa beberapa rekan yang lain hanya bermalas-malasan dan lebih banyak menghabiskan waktu melihat handphone, akhirnya ia pun mengikuti contoh tersebut. Teladan memang mempunyai daya yang kuat untuk semua orang, baik anak kecil maupun orang dewasa. Terlebih-lebih lagi teladan dari orang-orang dengan posisi terhormat seperti pemimpin, pemuka masyarakat, pendidik, dan posisi-posisi terhormat lainnya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita kawan saya yang telah 6 bulan pindah mengajar di salah satu sekolah milik sebuah yayasan yang sangat terkenal. Katanya di sekolah itu guru sangat dihormati oleh murid, para orang tua murid dan juga sesama guru. Sikap hormat itu konon sikap hormat itu ditunjukkan dengan sikap badan yang agak membungkuk setiap kali bertemu guru. Konon sikap yang demikian bermula dari sang pendiri yayasan dan dilanjutkan hingga sekarang menjadi ciri khas dari komunitas tersebut dalam memperlakukan satu terhadap yang lain. Sangat menarik sekali ya. Selain mempunyai daya yang kuat, teladan juga mudah menular. Apapun yang kita perbuat bisa jadi diamati dan ditiru oleh yang lain. Tentang hal ini, Pendeta Andar mengatakan kematangan diri seseorang tampak dari kepekaannya tentang teladan apa yang ditularkannya kepada orang lain. Keagungan hidup diukur dari keagungan teladan yang ditularkan dan ditinggalkannya. Begitu pentingnya menjadi teladan dalam hidup, terlebih-lebih lagi sebagai seorang pemimpin, sehingga Paulus mengingatkan dan menasihatkan Timotius, anak rohaninya yang dalam usia mudanya telah dipercaya menjadi pemimpin jemaat, yaitu agar Timotius dalam kehidupannya menjadi teladan bagi semua orang percaya. Teladan dalam perkataannya, teladan dalam tingkah lakunya, teladan dalam kasihnya, teladan dalam kesetiaannya, dan teladan dalam kesuciannya. Dengan kata lain, dalam kesehariannya, dalam keseluruhan hidupnya bersama-sama dengan jemaat. Teladan baik harus diperlihatkan Timotius karena ia adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin, terlebih-lebih lagi pemimpin umat, pemimpin jemaat, diikuti oleh yang dipimpinnya. Apapun yang diperbuat bisa diikuti atau ditiru oleh jemaat. Dan karena itu, ya harus berhati-hati agar apa yang ditularkan itu adalah teladan yang baik dan bukan sebaliknya. Keteladanan juga akan menghindarkan kecenderungan orang pada umumnya untuk merendahkan dan menyepelekan Timotius karena dianggap masih muda dan belum berpengalaman. Sebuah kematangan sesungguhnya tidak diukur dari umur seseorang, melainkan dari kepekaannya tentang teladan apa yang ditularkannya kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Paulus dapat memberikan nasihat itu kepada Timotius karena ia pun telah melakukannya lebih dulu dalam hidupnya sendiri. Karena itu, bukan hanya kepada Timotius, tapi bahkan kepada semua jemaat yang telah dilayaninya, Paulus memberi nasihat untuk melakukan apa yang telah mereka lihat sendiri pada diri Paulus, untuk meneladani apa yang telah diperbuatnya sebagai seorang hamba Kristus. Misalnya kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 9 ia mengatakan, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu."
Saudaraku, dari manakah Paulus mewariskan teladan yang demikian dalam hidupnya? Tidak lain dari teladan Yesus Kristus sendiri. Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya dan ia mewarisi teladan hidup Yesus hingga akhir hidup Paulus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, contoh sempurna dari sebuah teladan kita lihat langsung dalam hidup Yesus, dalam seluruh karya hidup Yesus yang singkat di dunia ini. Ia memperlihatkan dan mewariskan teladan hidup dan gaya hidup yang luhur. Dalam waktu yang singkat di dunia, Yesus memberikan teladan hidup yang mempengaruhi dan merasuki murid-muridnya dan semua orang yang percaya hingga pada saat ini. Hidup bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang banyak. Hidup untuk melayani dan memberi diri. Karena itu, Yesus pun berpesan kepada kita semua, sebagaimana dikatakannya dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita sudah sampai di hari ke-8 tahun 2021. Kiranya renungan pagi ini mendorong kita untuk bijaksana dalam hidup, untuk memberi teladan kepada orang-orang di sekitar kita. Teladan yang baik, yang menginspirasi, sehingga hidup kita bermanfaat dan berdampak bagi sekitar kita. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk semua orang di sekitar kami yang telah memberikan teladan hidup yang membuat kehidupan kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terlebih-lebih lagi teladan hidup yang berasal dari Tuhan sendiri, yang terus-menerus membentuk kami sebagai milik kepunyaan-Mu untuk hari demi hari, waktu demi waktu menjadi makin serupa dengan Kristus. Tolong kami Bapa, agar hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini juga boleh menjadi hidup yang bermanfaat, terlebih berdampak lewat teladan baik yang kami wariskan dan kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya lewat apa yang kami katakan dan lewat apa yang kami kerjakan, kami boleh mengarahkan dan membawa sesama kami kepada Tuhan. Membawa dan mengarahkan sesama kami untuk mengenal Tuhan. Dan menjadikan hidup kami juga contoh dan teladan yang baik, yang boleh ditiru untuk kebaikan dalam kehidupan ini. Ampuni kami bila dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering melalaikan dan mengabaikan panggilan untuk hidup berdampak dan menjadi teladan. Biarlah kami boleh terus belajar dan merelakan diri kami dibentuk oleh Tuhan, agar dari waktu ke waktu kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan, terlebih apa yang kami katakan, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan memberikan dampak dan teladan yang baik bagi sesama kami. Bapa, hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami akan melakukan berbagai karya dan kerja kami akan menjumpai banyak orang, baik dari lingkungan terdekat, keluarga kami, maupun semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk membawa kasih Kristus dalam hidup kami, untuk membawa teladan Kristus dalam keseharian kami, hingga kami boleh selalu menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai sepanjang hari ini. Kami doakan semua orang yang sampai saat ini, terutama saudara-saudara kami yang masih berjuang dalam berbagai hal di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang masih kami hadapi. Mereka yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di tempat
di mana mereka harus menjalani isolasi mandiri, di mana mereka perlu memulihkan dan menyembuhkan diri. Doa kami juga bagi mereka yang sakit oleh karena berbagai penyakit yang sedang dirasakan dan diderita. Berdoa bagi mereka yang masih berjuang dalam mendapatkan pekerjaan, berjuang dalam menjaga dan menyatukan kembali kehidupan keluarga yang terancam oleh karena berbagai persoalan rumah tangga. Berdoa bagi anak-anak kami yang berjuang untuk belajar di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Berikan kepada mereka semangat untuk terus belajar dengan baik. Berdoa untuk gereja Tuhan dalam semua daya upaya untuk menjadikan kehadirannya berkat bagi masyarakat. Berdoa untuk pemerintah dalam upaya untuk memastikan kehidupan bangsa ini akan terus berjalan menuju sebuah kebaikan, melewati semua tantangan dan pergumulan, dan dapat tiba pada sebuah kehidupan yang lebih baik di waktu-waktu mendatang saat semua ancaman virus COVID-19 ini dapat teratasi. Tuhan, semua doa dan permohonan kami, baik yang sudah terucap maupun yang kami ungkapkan dari hati kami yang terdalam, kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kepadamu kami menyerahkan segenap kehidupan kami sehari ini dan senantiasa. Amin.